Kamu sedang menonton video pembahasan tugas untuk tugas chapter 2 Game Design di Lo Game Academy. Di video ini kamu akan melihat pembahasan tugas-tugas peserta yang mengikuti course Game Design. Di video kali ini kita akan membahas tugas tentang Game Design dokumen. Aku M bersama Aaron akan membahas tugas yang sudah dikumpulkan peserta. Oke, langsung aja kita mulai bahas tugasnya. Jadi di tugas ini peserta diminta untuk membuat beberapa bagian dari GDD-nya, jadi nggak langsung selesai. Yang diminta dibikin itu adalah judulnya, pitch-nya, dicatat core experience-nya, core direction, sampai core mekaniknya. Gitu. Oke, langsung kita bahas ke peserta yang pertama dari Zulnamio. Konsepnya tentang Bagel Slayer. Jadi dia, yang saya tangkap itu, dia jadi seorang yang membasmi bagel. Oke, mungkin kita bahas satu-satu dari pitch-nya. Pitch-nya singkat, dan dari pitch-nya kita yang menarik dari game ini apa, saya rasa bisa didapat, dan dia bisa secara singkat. Jadi menurut saya pitch-nya bagus. Ya, cukup bagus. Cuma mungkin ada catatan. Jadi ini mungkin juga bakal keluar di yang paling sering saya temuin di semua tugas itu adalah pitch yang dipakai, targetnya siapa itu kurang jelas. Jadi sebenarnya pitch itu ada 3 macamnya. Jadi itu tergantung dari siapa saja yang mau disampaikan pitch itu. Jadi ada pitch yang untuk player, jadi player kita siapa itu kita sampaikan pitch-nya. Lalu ada investor atau orang yang menginvest game kita, sama ada tim developer. Nah, problemnya adalah GDD itu tujuan utamanya adalah dibaca untuk tim developer. Sedangkan pitch yang singkat yang biasanya cuma 1 kalimat itu biasanya untuk player, karena harus menarik player secara cepat. Oh, game ini tentang ini, game ini tentang ini. Sedangkan untuk developer itu pitch-nya biasanya harus lengkap. Jadi yang full, yang 1 paragraf, jadi di 1 paragraf itu harus ada judul gamenya, genre gamenya, temanya, fitur yang menarik, terus garis besar gameplaynya seperti apa. Menurut saya itu. Tapi untuk pitch yang 1 kalimat ini menurut saya bagus sih dari tugasnya Zulnamio ini. Oke, lalu dari core experience saya rasa juga bagus. Dia menunjukkan apa yang ingin dirasakan pemain waktu main. Jadi dia bisa upgrade senjata, motor, dan lain-lain. Itu juga cukup jelas untuk tim developernya. Untuk core direction sama target market juga jelas apa yang perlu digarisbesarin. Untuk core direction ini yang paling sering saya temuin tuh, yang bahaya adalah ketika di core direction itu dia menyampaikan game mekanik yang detail. Jadi seperti cara dapat quest-nya atau kayak seperti itu. Ya, yang bahayanya adalah itu nanti ketika produksi dan ketika ada masalah di bagian itu, kita mau merubah-merubah juga susah karena itu menjadi kayak core direction-nya. Jadi lebih baik dihindarin menggunakan mekanik yang kira-kira nanti bisa berubah-berubah. Sih. Maksudnya kemungkinan berubah itu jangan disimpan di core. Core itu yang sejak awal udah fix gitu ya. Jadi misalnya mau gamenya tentang begal, berarti tentang motor, ya tulis saja ini game mekanik tentang kita naik motor. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Terus untuk core loop menurut saya bagus. Jadi ada kayak di bagian-bagiannya juga jelas ada motivasinya apa untuk melakukan core loop-nya. Itu yang biasanya sering kelupaan kalau orang buat core loop. Sama gamenya seperti apa juga jelas perputarannya menurut saya. Ya, kalau core mekanik karena banyak saya nggak bahas, tapi menurut saya cukup lengkap. Ada mekanik untuk fightingnya ada, ketika mengendarai kendaraannya juga ada, sistem respect tuh gimana ada, upgrade-nya ada, quest-nya ada. Jadi menurut saya lengkap sih, bagus. Oke, berarti kalau yang dari tugas Zulnamio ini yang core direction yang tadi yang kemungkinan akan berubah tuh mungkin yang ini ya? Iya, yang tadi seperti kayak quest harus diambil melalui NPC tertentu atau mengunjungi map tuh kan waktu produksi bisa aja berubah. Bisa aja nggak dari situ. Nah, sedangkan kalau dipasang dari sini direction, kan takutnya berubah. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi buat Zulnamio yang bagian core direction ini lebih baik untuk direvisi gitu. Tapi tugasnya udah cukup oke. Jadi kita langsung ke tugas selanjutnya aja. Selanjutnya dari Made Agus Panji. Ya, ini tentang tanding
Banten ya. Oke, jadi setelah saya research waktu baca ini ternyata tuh tentang budayanya di Bali yang sana. tentang masang bunga-bunga itu. Oke. Kirain kayak main banteng kan Banten gitu. Ya. Saya juga sempat mikir gitu. Untungnya sebelah duduk sebelah saya orang Bali jadi bisa tanya. Nah, secara garis besar dia hampir sama kayak Sul tadi, bagus pitch-nya. Tapi ya komentarnya sama sih hampiran. Jadi hampir sama. Kalau bisa dibuat yang lengkap. Jadi kalau bisa lengkap, jelas untuk tim developernya. Terus yang paling penting di sini itu menurut saya harusnya ada keyword. Karena di sini itu kan seperti contoh yang di pitch itu ada kalimat ini. Salah satunya adalah Banten, drag and drop komponen untuk metanding Banten dan kuasai bagaimana metanding berbagai macam Banten. Nah, waktu saya baca ini karena saya nggak tahu kalimat itu, saya bingung nih. Jadi kalau bisa kasih keyword, meskipun targetnya di sini untuk orang Bali atau siapa, tapi tim developer ini kan belum tentu orang Bali. Jadi kalau bisa dikasih keyword. Untuk core experience bagus, cukup jelas apa yang mau disampaikan. Untuk puzzle, core loop-nya bagus. Saya asumsikan yang mendapat unlockable berupa artikel tuh motivasinya, jadi kayak orang bermotivasi untuk mendapatkan artikel dengan cara dia memainkan metanding itu. Untuk core mekanik juga lengkap kayak yang tadi, dimana puzzle-nya ada, unlockable-nya apa saja juga sudah ada dijelaskan, cara membuka stage barunya juga. Jadi menurut saya bagus. Paling ya ini seperti kayak yang tadi ya, soal pitch tadi. Untuk tugasnya Made ini paling sisanya udah cukup oke ya. Sama paling mungkin ketika kita bikin desain GDD, ketika ada kata-kata yang memang khusus lokal gitu, lebih baik dikasih kayak keterangannya yang kira-kira nggak semua orang tahu. Karena kayak kemarin tadi kan juga kita bingung apa kalau kita bukan orang Bali. Nggak tahu ya gitu. Jadi disarankan untuk mencantumkan keyword yang bisa dimengerti banyak orang. Oke. Selanjutnya terakhir yang ketiga ya itu dari Fauzi. Tentang misi Law. Dari pitch juga menurut saya ini cukup lengkap. Dia ada penjelasan cara mainnya, jadi kayak balapan air ya kalau misalnya. Surfboard gitu, balapan air. Di sini pitch-nya yang ini salah satu contoh pitch yang menurut saya untuk player, karena dia menjelaskan yang menariknya apa, yang ingin dirasakan pemainan apa di situ. Jadi ini untuk menarik player seperti apa menurut saya. Tapi kalau untuk tim developer saya rasa masih kurang jelas. Untuk core experience menurut saya juga sudah cukup benar. Game ini memberikan pemain sensasi kecepatan, di merasakan ini alam lingkungan laut juga menurut saya bisa untuk jadi core experience yang cukup bagus. Untuk core direction dan target market, nah ini di sini juga ada kayak pemain diarahkan untuk mencoba berbagai gaya bermain. Itu menurut saya core direction yang bagus. Jadi ketika saya baca ini saya tahu berarti yang penting dari game ini itu kayak berarti nanti ada style-style yang mau di-highlight di game itu. Makanya itu menurut saya contoh yang bagus untuk sebagai core direction. Untuk core loop, nah ini kemarin saya agak kesulitan baca karena bentuknya nggak loop. Tidak seperti grafis ya, lebih ke kayak emang teks. Untuk saran sih ada sih sebenarnya aplikasi gratis di browser juga bisa. Itu namanya draw.io. Itu enak tuh, cepat buat kayak gitu. Tapi kalau setelah saya baca ini menurut saya core loop-nya cukup bagus. Jadi masih dari story-nya di awal dia dari story, terus pemain mendapatkan sirkuit, setelah itu pemain bermain di story modenya, setelah itu pemain bermain di multiplayer mode. Nah, saya asumsikan waktu bermain di multiplayer mode itu dia nggak bisa progress. Intinya biasanya kan kalau multiplayer ada leaderboard, ada leaderboard. Ya. Dia nggak bisa nge-push kalau dia nggak main di story-nya lagi. Makanya dia harus putar lagi. Tapi itu asumsi saya, jadi saya masih menurut saya korupnya kurang jelas. Karena belum terlalu ini dari terbayang juga, dan emang korupnya lebih ke main di mana-mana ya. Ya, tapi kayak motivasinya di mana saya masih bisa nangkap. Jadi menurut saya cuma masih kurang jelas sih. Terus untuk game mekanik ini juga lengkap. Ya menjelaskan
bagaimana trik-triknya tadi, sirkuitnya gimana, terus balapannya gimana, ya dia menjelaskan kira-kira fitur-fitur atau mekanik apa yang ada di game itu, yang membangun sebuah game itu ada di situ semua. Jadi nilainya menurut saya bagus sih. Paling yang kalau untuk Fajar ini mungkin di bagian core loop ya, lebih baik untuk core loop itu lebih ke grafis agar lebih memudahkan kita membayangkan putarannya gimana dan motivasinya. Tadi kita udah ngebahas 3 tugas, tapi secara keseluruhan kan tadi udah ada satu ya yang soal pitch. Kalau pitch lebih baik kalau di GDD itu pitch untuk tim developer. Terus yang tadi di bagian soal istilah-istilah yang khusus itu harus ada penjelasannya. Nah, selain itu lagi dari berdasarkan review kemarin, apa aja sih kira-kira yang perlu di highlight di sini dibahas yang kurang? Yang paling sering saya temuin itu satu di pitch tadi. Yang dia biasanya, karena orang idealnya pitch yang paling bagus itu emang yang paling pendek. Tapi kita harus lihat juga ke siapa kita ngomong ke pitchnya. Kalau kita pendek aja terus ke tim developer yang membuat, kita susah juga karena nggak tahu. Nah, terus core experience sejauh ini yang saya lihat mostly mereka benar sudah tahu gimana. Core direction itu yang sering orang yang sering melakukan kesalahannya tuh biasanya dia memberikan detail mekanik gamenya di situ yang cenderung berubah, yang kemungkinan berubah, yang bisa tuh biasanya ditaruh di core direction. Itu bahayanya ya tadi kalau misalnya ada perubahan. Itu untuk target market harusnya nggak ada masalah, cuma kebanyakan dia menyajikan target market tapi nggak ada alasannya kenapa target market ini. Jadi kayak aku mau menargetkan orang Bandung, kenapa cuma orang Bandung main? Saya mau menargetkan orang Bali, kenapa cuma orang Bali? Cuma Indonesia, kenapa Indonesia gitu? Kenapa umurnya cuma segini? Biasanya harusnya ada sedikit penjelasan lah intinya kenapa. Itu terus kalau core loop ya, core loop yang paling sering hilang tuh menurut saya motivasi. Jadi kebanyakan core-nya antara tidak ngeloop, tidak muter, atau waktu ngeloop dia nggak ada motivasi. Kenapa kenapa aku harus ngulangin lagi gitu. Jadi sebagai player bagaimana dia terus main itu biasanya belum bisa. Bagian mana dari core loop itu yang jadi motivasi pemain untuk melakukan loop. Meskipun kadang di beberapa bagian yang core loop yang udah lumayan ini udah kebayang ya core loopnya apa, cuman memang seorang desainer tuh harus kayak nge-state gitu kan. Harus tahu gimana. Dan game itu pun nggak semuanya ada core loop, dan nggak semuanya kalau ada core loop pun cuma satu. Jadi kemungkinan ada yang punya 2 core loop, 3 core loop, tergantung fitur-fitur di gamenya. Tapi yang pasti core loop itu selalu ngeloop dan ada motivasinya kenapa ngeloop. Terus kalau untuk core mekanik sih kebanyakan sudah benar, cuma beberapa itu tidak menjelaskan fitur game yang dalam gamenya. Jadi sebenarnya core mekanik itu kan berisi tentang mekanik, jadi kayak peraturan apa, jadi mekanik apa di game itu yang membentuk game itu. Jadi gimana game itu terbentuk karena ada mekanik. Nah, kebanyakan nggak dijelaskan. Jadi dia cuma jelaskan nanti bisa fighting, tapi fightingnya di mana? Nggak tahu gimana, harus pencet apa enggak? Seperti itu sih biasanya yang kurang. Jadi tapi tenang, misalkan teman-teman ketika habis menonton video ini merasa wah saya pitch-nya kurang atau saya core experience atau dan seterusnya kurang, tenang aja karena di materi-materi selanjutnya kalian akan mempelajari lebih detail tentang bagian-bagian dari ini dan kalian juga akan melengkapi GDD kalian. Jadi kayak misalkan tadi target market nanti ada dibahas di bagian tentang persona, terus tentang kayak mekanik ada di bagian yang selanjutnya, kalian akan belajar tentang mekanik kurang lebih kayak gitu. Sama misalkan tadi disebut motivasi juga nanti ada extrinsic motivation, jadi tidak usah khawatir tentang itu. Jadi sekian pembahasan tugas kali ini tentang game design dokumen. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah ngumpulin tugas.
Dan kalau kamu ada pertanyaan tentang online course ini, tentang game design atau tentang hal-hal yang dijadikan tugas, kamu bisa langsung nanyain itu di forum. Dan nanti kalau ada pertanyaan kalian akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia. Gitu. Oke, kalau gitu aku Saya Aaron. Kami pamit dulu dari video pembahasan tugas ini. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.